Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Radina Simi Zahira dari kelas 9 Abu Bakar ingin mewawancarai ibunda saya seputar tentang kehamilan, kelahiran, dan tumbuh kembang. Mulai dari pertanyaan pertama, bagaimana masa kehamilan pada saat itu dan juga apa tanda-tanda awalnya? Tanda-tanda awal kehamilan yang paling jelas adalah terlambat menstruasi, ya. Kemudian muncul beberapa tanda lain yang bisa muncul, meliputi mual. Kemudian setelah mual itu perubahan hormon, ya. Mual, muntah, payudara terasa nyeri dan bengkak. Kemudian sering kelelahan, sering buang air kecil, serta perubahan suasana hati dan sensitivitas terhadap bau-bauan. Munculnya flek, biasanya ada flek sedikit, itu bercak darah ringan, juga bisa menjadi tanda awal kehamilan, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana tahapan perkembangan anak dari usia 0 sampai 5 tahun? Tahap perkembangan balita 0 sampai 5 tahun itu dibagi berdasarkan aspek fisik, kognitif, bahasa, dan sosial, juga emosional. Dengan perkembangan utama terjadi pada usia 0 sampai 5 tahun yang dikenal sebagai masa keemasan anak. Nah, pada rentang usia ini bayi dan balita akan melewati berbagai pencapaian seperti mengendalikan mengendalikan kepala gitu ya. Jadi dia bisa memainkan kepala ke atas gitu. Kemudian berguling-berguling, duduk, merangkak, berjalan, berlari, hingga berinteraksi dengan lingkungan dan orang sekitar, seperti itu. Kemudian nanti ada aspek perkembangan fisik atau motorik 0 sampai 3 bulan, dia bisa mengangkat kepala, menengok, 4 sampai 6 bulan berguling. Ulang ya. Ini mah jangan Nggak usah baca lah, itu mah kelihatan banget bacanya. nggak usah baca. Pertanyaan selanjutnya, mengapa nutrisi penting bagi ibu hamil? Nutrisi penting bagi ibu hamil karena untuk perkembangan janin yang ada dalam perut seorang ibu, juga untuk persiapan energi yang dibutuhkan untuk pada saat nanti ibu melahirkan, ya. Jadi seorang ibu ketika hamil harus memperhatikan gizi-gizi yang baik, ya, harus mempunyai gizi yang seimbang untuk dimakan oleh ibu, juga diserap oleh janin. Jadi harus memperhatikan makanan apa yang seorang ibu hamil makan. Harus mengandung 4 sehat 5 sempurna, dan mungkin porsinya juga harus lebih banyak dari biasanya, karena yang makanan yang kita makan itu diserap oleh bayi juga. Jadi untuk berdua, untuk ibu juga untuk seorang bayi. Jangan sampai nanti kekurangan gizi bayinya, karena nanti kalau kekurangan gizi bayinya bisa menyebabkan kelahiran dengan berat badan yang rendah, ya. Jadi pokoknya jangan sampai terjadi hal-hal yang buruk pada pertumbuhan bayi, juga pada kesehatan ibu. Jadi semuanya dipersiapkan ketika kehamilan trimester pertama itu. Semuanya makanan harus mengandung 4 sehat 5 sempurna, kemudian mengkonsumsi vitamin yang diberikan oleh dokter supaya tumbuh kembang bayi normal dan ibu juga bisa melahirkan dengan sehat dan kuat. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan utama lahiran dengan normal dan juga lahiran dengan sesar? Perbedaan utama lahiran normal dan sesar adalah cara keluarnya bayi. Normal itu melalui vagina, sedangkan sesar itu melalui pembedahan perut dan rahim. Lahiran normal itu memiliki pemulihan lebih cepat dan risiko komplikasi lebih rendah, tetapi dapat memicu nyeri yang lebih hebat dan tidak terduga. Sebaliknya, operasi sesar itu memungkinkan penjadwalan dan menghindari kontraksi hebat. Namun pemulihannya agak lama dan setelahnya akan dirasakan sakit oleh seorang ibu yang sudah melakukan kelahiran sesar. Baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana perkembangan dan tahapan tumbuh kembang anak dari usia 0 sampai 5 tahun? Perkembangan 0 sampai 5 tahun itu ya harus memasuki tahapan-tahapan tertentu, dan semua tahapan dari 0 sampai 5 ini harus dilalui. Tidak boleh ada satupun yang terlewat. Misalkan kan 0 baru lahir itu bayi harus bisa menangis, ya. Tidak boleh tidak menangis. Jadi kalau tidak menangis itu nggak bagus. Harus melalui tahapan ketika lahir bayi bisa menangis, kemudian setelah lahir tumbuh berat badan yang naik terus-menerus naik, kemudian mengalami pertumbuhan, dia bisa motoriknya mulai berjalan, maksudnya motoriknya mulai berfungsi, bisa mengangkat kepala ke atas, ke bawah, dan mata bisa melihat. Kemudian setelah itu bisa menggenggam
menggenggam tangan ya, dari motorik tangan bisa menggenggam mainan yang diberikan oleh orang tuanya. Kemudian anak juga bisa berkomunikasi walaupun cuman bahasa bayi ya. Jadi tapi ada suara yang dikeluarkan oleh dia. Misalkan minimal mama gitu, papa atau dan lain sebagainya, satu kata. Kemudian setelah itu anak bisa tengkurap, bisa mengguling-gulingkan badan ya. Setelah bisa tengkurap, mengguling-gulingkan badan, anak bisa merangkak. Sudah merangkak, anak bisa berdiri. Setelah berdiri, anak bisa berjalan. Terus dia bisa berbicara. Kemudian bisa berkomunikasi dengan baik. Sampai usia 5 tahun, tumbuh kembang anak itu tahapannya harus dilalui dengan baik. Tidak boleh ada satupun yang terlampaui. Begitu. Oke, baik. Selanjutnya, kalau dari pengalaman Mama, bagaimana sih tumbuh kembang anak-anak yang sudah Mama lahirkan? Ya, alhamdulillah tumbuh kembang, terutama Silmi, alhamdulillah berjalan lancar dan normal ya. Tumbuh kembangnya bagus, semua tahapan bisa dilalui dengan baik dan normal. Semuanya mulai dari ketika lahir bisa menangis dengan kencang, kemudian motoriknya juga bagus, kemudian tahapannya dia bisa dilalui mulai dari merangkak, kemudian berdiri sampai berjalan, semuanya bisa dilalui dengan baik. Demikian juga komunikasi lancar, penglihatan, pendengaran juga normal, alhamdulillah tidak ada masalah dan tidak ada kendala apapun, semuanya berjalan baik, dan pertumbuhan Silmi juga normal baik sampai saat ini, tidak ada masalah apapun, alhamdulillah. Baik, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih sudah mau saya wawancara. Mungkin segitu saja yang bisa saya tanyakan. Iya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.